Hello students, good morning. Welcome back to English 45. Learning English is fun. Today, I'm gonna explain you about articles. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai articles. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian, penggunaan, dan fungsi articles a, an, and the. Students, artikel a, an, dan the adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari sebuah kata benda atau noun. For examples, there is a car in the garage. The car belongs to my father. Jadi di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama yaitu there is a car in the garage. A di sini membatasi jumlah dari mobil yang ada di dalam sebuah garasi, yaitu 1. And the second sentence, kalimat yang kedua, the car belongs to my father. Maka the car membatasi sebuah makna bahwasanya mobil yang dibicarakan adalah mobil yang ada di dalam garasi atau mobil yang sudah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, si pembicara menggunakan artikel the car, yaitu mobil yang dimaksud adalah mobil yang sudah dibicarakan pada kalimat pertama. Students, berdasarkan fungsinya, articles dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya definite and indefinite, atau bisa juga disebut definite adalah artikel yang memberikan makna spesifik, sedangkan indefinite adalah articles yang nantinya memiliki makna yang kurang spesifik atau tidak spesifik. And now, let's discuss about definite article. Sekarang mari kita pelajari mengenai apa itu pengertian dari definite article. The disebut definite article. The digunakan pada hal yang spesifik atau sudah jelas dan biasanya sudah diterangkan pada kalimat sebelumnya. Hal ini memiliki makna apabila penyebutan suatu kata benda atau sesuatu hal itu diikuti oleh artikel the, maka benda atau hal tersebut sudah sama-sama diketahui oleh si pembicara dan si pendengar, atau hal tersebut sudah diterangkan pada kalimat sebelumnya. Dan penggunaan artikel the ini bisa meliputi person, orang, thing atau benda, or idea atau pemikiran. Oke students, perhatikan contoh kalimat berikut. Dalam hal ini kita coba mengaplikasikan definite article the pada person atau orang. For example, I see a girl in pink in the park. The girl is looking at me. Saya melihat seorang gadis berbaju merah muda sedang berada di taman. The girl is looking at me. Gadis itu menatapku. Nah, anak-anak, coba perhatikan kata the girl is looking at me. The di sini dipakai di depan kata girls. Ini memiliki makna bahwasanya girls yang dimaksud pada kalimat kedua itu sama dengan girl yang dimaksud pada kalimat pertama. Siapa? Yaitu girls yang sedang berada di taman dan memakai gaun berwarna merah muda. So that's why pada kalimat kedua si pembicara menambahkan artikel the di depan kata girl. Hal ini dimaksudkan bahwasanya si pembicara menjelaskan gadis yang sama seperti apa yang dia katakan pada kalimat pertama. Oke students, contoh berikutnya definite article the yang diaplikasikan pada thing atau benda. For example,
The sun rises from the east. Kalimat the sun rises from the east ini tidak perlu kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena di sini kata the sun ketika diucapkan maka antara si pembicara dan si pendengar pasti sudah mengacu atau berpikiran kepada benda yang sama. Kenapa bisa demikian? Karena matahari di bumi ini hanya ada satu. Jadi ketika si pembicara bilang the sun, maka si pendengar pasti memikirkan matahari yang sama seperti apa yang dipikirkan oleh si pembicara. So that's why pada contoh kalimat the sun rises from the east tidak perlu kalimat sebelumnya. Jadi hanya cukup satu kalimat saja, maka si pendengar dan si pembicara sudah sama-sama tahu maksud dari matahari mana yang sedang mereka bicarakan. Oke, students, contoh kalimat artikel the berikutnya yaitu ketika diaplikasikan pada idea atau pemikiran. For example, the happiness of my brother is my priority. Kebahagiaan adikku adalah prioritasku. Dalam kalimat ini, artikel the sudah jelas maksudnya bahwa kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan dari saudara laki-lakiku. So that's why si pembicara tidak perlu menjelaskan lagi mengenai kebahagiaan siapa yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Artikel the bisa digunakan sebelum countable noun atau kata benda yang bisa dihitung maupun uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, students, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai countable and uncountable noun, anak-anak bisa pelajari di video di dalam channel ini. Nah, dalam hal ini, countable yang dimaksud adalah kata benda yang bisa dihitung secara satuan dan biasanya countable noun ini berwujud nyata dan berbentuk padat, jadi bisa disentuh. For example, car, mobil, house, rumah, bike, sepeda, or book, atau buku, etc. dan yang lain-lain. For example, my father bought a new car. The car is black. Ayahku membeli sebuah mobil baru. Mobilnya berwarna hitam. Sedangkan uncountable noun ini adalah benda-benda di mana tidak bisa dihitung secara satu persatu. Kenapa? Karena bisa jadi bentuknya terlalu kecil atau dia berbentuk cairan. For example, oil, rice, bread, water, etc. For example, my mother bought bread this morning. The bread is fresh. Jadi ibuku membeli roti pagi ini dan rotinya sangat fresh atau masih baru atau masih segar. Jadi anak-anak, the di sini bisa dipakai pada kata benda, baik kata benda countable noun maupun uncountable noun. Students, dalam pronunciation article the ini memiliki dua cara, yaitu yang pertama adalah the bisa dibaca dengan bacaan the. Nah, kapan the ini dibaca the? Ketika kata benda yang mengikutinya berbunyi vokal di awal kata. Sedangkan the tetap dibaca the ketika kata benda yang mengikutinya berbunyi konsonan di awal kata. For example, the earth, the hour. Nah, kenapa the hour ini tidak dibaca dengan the hour? Karena kata hour atau jam ini cara pronunciation-nya seolah-olah huruf H pada awal kata tidak dibaca. Maka pembacaannya langsung hour. So that's why we can pronounce it with the hour. Maka kita bisa membacanya dengan the hour. And then the orange. Jadi bukan the orange, but the orange. And then the end. Nah, maka tetap dibaca the. Contoh,
the car, the house, the girl, the baby. Jadi bukan the baby, no, but the baby. And now we are going to learn about indefinite article. Indefinite article dalam hal ini memiliki dua macam, yaitu a atau an. A atau an digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Dan a atau an ini bisa mengikuti sebuah kata benda yang meliputi person, orang, thing, benda, atau idea, atau sebuah pemikiran. A atau an hanya digunakan di depan singular countable noun, yaitu kata benda tunggal yang dapat dihitung. Kata benda tunggal di sini adalah kata benda yang jumlahnya adalah 1. Dan a atau an sendiri nantinya akan bermakna 1, atau juga ketika diterjemahkan bisa bermakna sebuah, seekor, atau ketika mengikuti kata bunga, maka dia diartikan sekuntum. For example, a rose, sekuntum bunga mawar. Jadi bukan sebuah bunga mawar. A cat, seekor kucing. A pen, sebuah pena. Jadi pemanaan indefinite article a atau an nanti akan mengikuti pemanaan dari benda yang menyertainya. Nah, dari ketiga contoh kalimat ini, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Pada nomor 1, indefinite article a yang digunakan a year. And then untuk contoh yang kedua adalah a teacher. Lantas mengapa ketika contoh yang ketiga kita menggunakan an apple? Maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Indefinite article a digunakan di depan kata benda yang berawalan huruf bersuara konsonan. Sedangkan indefinite article an digunakan di depan kata benda yang berawalan huruf bersuara vokal. Contoh, orange. Karena kata orange ini berawalan huruf bersuara vokal, maka penyebutannya adalah an orange, bukan a orange. An hour. Kenapa an hour bukan a hour? Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya kata hour itu pronunciation-nya atau pelafalannya seolah-olah huruf H-nya hilang, yaitu langsung dibaca hour. Jadi untuk indefinite article-nya kata hour menggunakan an hour. Lalu berikutnya ada an ant, seekor semut. Sedangkan ini digunakan pada kata benda yang berawalan huruf bersuara konsonan. For example, a car, a house, a girl. Okay, next we are going to learn about zero article. Zero article memiliki makna di mana suatu kondisi tidak perlu ada artikel a or an or the yang digunakan terhadap suatu kata benda atau noun. Beberapa macam noun ini memang tidak perlu menggunakan articles, yaitu antara lain nama-nama bahasa, nama-nama olahraga, academic subject, atau nama dari mata sebuah pelajaran, maka tidak perlu menggunakan article, baik itu a, an, dan the. For examples, can you speak Japanese? Dapatkah kamu berbicara bahasa Jepang? Kata Japanese ini tidak perlu diikuti oleh artikel a, an, or the. Jadi langsung saja Japanese. Can you speak Japanese? Bukan can you speak the Japanese or
can you speak a Japanese? No, but the correct one is, can you speak Japanese? The second example is that children played football. Kata olahraga tidak perlu menggunakan articles. Jadi langsung saja that children played football. Anak-anak itu bermain sepak bola. Jadi bukan a football, juga bukan the football. Just football. Okay student, I think that's all my explanation about the articles. Jadi sampai di sini dulu penjelasan mengenai articles. Untuk penjelasan mengenai materi-materi bahasa Inggris yang lainnya, anak-anak bisa mengikuti atau mempelajari video-video yang ada di dalam channel ini. Okay students, thank you very much for your attention today, and we can meet again in another occasion. Bye-bye.